Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu ta'ala fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat sehat. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat luang, yang mana kedua nikmat ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita gunakan dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ibadah, dalam amal soleh. Sebab banyak di antara kita manusia, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat luang, mereka terperdaya. Sebagaimana ini ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering membuat manusia itu terperdaya, semakin lalai ketika mendapatkan nikmat ini, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Padahal kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita temui esok harinya, kemudian di mana kita meninggal dan dalam keadaan apa. Namun kelalaian semakin kita tenggelam di dalamnya. Terlebih kita hidup di akhir zaman, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda kiamat atau dekatnya hari kiamat, munculnya fenomena-fenomena mati mendadak. Inna min iktirabis saati an yazhara mautul faj'ah, kata Nabi. Dan di antara tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya fenomena-fenomena mati mendadak. Dan itu sangat ditakutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika min mautil faj'ati sa'atal ghaflah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kematian mendadak ketika aku tenggelam dalam lalai. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita dan kita tenggelam dalam kelalaian, kemaksiatan, padahal Allah telah berikan kita nikmat sehat dan nikmat luang. Allahumma la ta'khuzni min hadhihi dunya illa wa anta radin anni, kata beliau. Ya Allah, jangan engkau ambil aku dari kehidupan dunia ini kecuali engkau ridho kepadaku. Berarti dalam keadaan melakukan amal kebaikan, amal soleh, amal ketaatan. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat waktu luang, nikmat sehat ini, kita habiskan untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Di antaranya adalah hadir di majelis-majelis ilmu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk ke pembahasan baru dengan judul atau tema Fis Sholati Ma'unatun wa Muzdajarun. Dalam melaksanakan sholat itu ada pertolongan, bisa menjadi sebuah solusi untuk masalah yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Kemudian juga bisa menjadi penekan, penahan
peringatan agar kita tidak terjatuh dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul yang disampaikan oleh beliau ini bukan hanya judul tanpa dasar. Ketika beliau mengatakan as-salatu ma'unatun, salat itu dapat mendatangkan pertolongan, itu fakta adanya. Kita ambil contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sedang terkena masalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk salat, mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ruku' dan sujudnya. Lihat ketika perang Badar. Esok hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dengan pasukan orang-orang Quraisy yang jumlahnya 1000, sedangkan pasukan kaum muslimin cuma 313 atau lebih. Maka Rasulullah sangat khawatir, sangat takut ketika harus berhadapan dengan musuh yang sangat banyak. Maka semalam suntuk Rasulullah nggak berhenti berdoa, sholat, sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, cukup wahai Rasulullah, absyir, kabar gembira, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongannya kepadamu. Karena Abu Bakar melihat Rasulullah nggak berhentinya berdoa, memohon di dalam sholat. Ini menunjukkan apa? Salat itu bisa menjadi sebuah solusi untuk masalah yang kita hadapi. Sebagai contoh lain misalnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir, rahimahullahu taala, walaupun dalam sanadnya lemah, tapi ini bisa menjadi contoh tentang bahwasannya salat itu bisa mendatangkan solusi ketika kita benar-benar melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hafal Al-Qur'an, kata Imam Ibnu Asakir, hafal Al-Qur'an, kemudian ingin melakukan safar, maka biasanya itu mencari dalal. Dalal itu artinya guide, penunjuk jalan. Maka dapatlah dia orang yang bisa menjadi penunjuk jalan. Ketika di tengah-tengah perjalanan ada persimpangan kiri dan kanan, seharusnya yang biasa dilalui itu adalah jalur kanan, tapi penunjuk jalan ini milih jalur kiri. Terus berjalan, ternyata itu berujung di sebuah lembah yang sepi dan tercium bau darah amis, dan banyak jasad-jasad manusia di situ. Korban dari dalal ini, dia seorang begal gitu. Akhirnya orang yang hafal Al-Quran ini mengatakan, ambil semua barang milik saya termasuk kendaraan ini, tapi lepaskan saya. Kata begal ini mengatakan, tidak, semua yang kamu miliki dan nyawamu adalah milikku sekarang. Saya hanya ingin membunuhmu. Kalau begitu izinkan saya sholat 2 rakaat, katanya. Maka sholat, diberikan izin sholat, hafalan Al-Qur'annya buyar, hilang, kecuali satu ayat, amman yujibul muttarra idza da'ah, siapa yang menjawab doa-doa orang yang sedang terdesak, sedang kesulitan, itu terus diulang-ulangi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang membawa tombak, berkuda, melemparkan tombak hingga pas mengenai ulu hati begal atau penjahat tersebut, dan meninggal. Lalu ditanya, man anta, siapa anda? Ana rasulu man yujibul muttarra idza da'ah, saya adalah utusan zat yang senantiasa mengabulkan doa-doa orang yang sedang terdesak dan memohon kepadanya. Jadi di sini apa yang dilakukan orang ini ketika dalam keadaan sulit? Sholat 2 rakaat. Jadi sholat itu benar-benar bisa mendatangkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kemudian juga bisa menjadi pemberi peringatan, penahan agar kita jangan sampai terbenam dalam kemaksiatan, kemungkaran dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul yang beliau bawakan di sini adalah judul yang benar-benar sesuai dengan keagungan dan fakta atau rahasia di balik ibadah salat itu sendiri. Beliau mengatakan di sini, as-salatu nurul mu'minin. Salat itu adalah cahaya bagi orang-orang beriman. Apa makna kata nurul mu'minin, cahayanya orang-orang beriman? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan makna bahwasannya salat itu adalah cahaya, yaitu salat tamna'u minal ma'asi. Salat itu bisa mencegah seseorang dari tenggelam dalam kemaksiatan. Wa tanha 'anil fahsya, dan juga melarang atau mencegah dari perbuatan fahisyah. Wa tahdi ila shawab, ya, memberikan hidayah kepada al-haq, kebenaran. Sebagaimana cahaya itu akan menerangi di dalam kegelapan, maka salat pun akan menerangi, ya, sehingga memberikan petunjuk untuk menapaki jalan kebenaran, kata Imam An-Nawawi. Sebagian para ulama ketika mengatakan salat itu nur, sebagaimana dalam hadis kan, as-salatu nurun, ya, salat itu adalah cahaya, maksudnya adalah Allah akan berikan pahala, ya, berupa nanti orang-orang yang menegakkan salat akan memiliki cahaya pada hari kiamat yang membedakannya dari orang-orang kafir. Kita tahu kan, di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang kafir itu wajahnya gelap gulita, hitam pekat. Sebagian lagi para ulama mengatakan salat itu adalah cahaya, adalah sababun li isyraqi anwaril ma'arif wa insyirahil qalbi. Salat itu cahaya, maksudnya adalah salat sebagai sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu dan hati yang lapang, hati yang tenang, sehingga nampak, ya, di fisik itu wajahnya benar-benar bercahaya, ya. Di akhirat maupun di dunia kita akan dapati wajah orang yang menjaga sholatnya itu beda dengan wajah orang yang enggak sholat. Orang yang menjaga sholatnya itu Masya Allah enak untuk dilihat, nyaman untuk dipandang. Tapi orang yang enggak sholat, enggak pernah sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada kegelapan di wajahnya. Dan sholat yang menjadi cahaya ini bukan hanya sholat fardu saja, sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, menyangkup sholat fardu juga sholat nafilah, sehingga itu akan menjadi cahaya di dalam hati, cahaya di wajah, dan juga cahaya di alam kubur. Bahkan cahaya ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kemudian digiring ke padang mahsyar, nanti sholat itu akan menjadi cahaya, bukti keimanan yang mampu membedakan kita dari orang-orang kafir. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Garis pembeda antara kita orang-orang beriman dengan mereka orang-orang kafir itu di salat. Maka orang yang enggak salat itu ya orang kafir, kata Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan wahya as-sillatu bainal 'abdi wa baina rabbih. Nah, salat itu adalah cara berhubungan, berkomunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya dalam salat ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan menjawab hamadani 'abdi. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah menjawab asna alayya 'abdi. Ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah pun menjawab majadani 'abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Artinya ada komunikasi
antara seorang hamba dengan Rabb-nya ketika di dalam sholat, maka itu menunjukkan sholat itu sebagai penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, quwwatus shalah tasilu bainal khadimi bil mahdumi sirran. Di antara kekuatan salat itu adalah dia menyambung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sirran, bukan secara lahiriah tapi secara batiniah. Ya, jadi ada hubungan, ada ilaqah, semakin kuat hubungan seorang hamba dengan Allah, kebergantungan seorang hamba kepada Rabb-nya ketika dia adalah orang yang menjaga ibadah salatnya. Kemudian kapan salat ini menjadi cahaya? Kapan salat ini menjadi penghubung, menjadi sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya? Saya mengatakan, idza kanat salatul abdi salatan kamilatan, apabila salat seorang hamba itu adalah salat yang benar-benar sempurna. Salat dalam artian hakiki itu adalah salat. Bagaimana caranya? Mujtami'an fiha ma yalzamu fiha wa ma yusannu, dengan cara dia melaksanakan hal-hal yang wajib yang harus ditunaikan di dalam sholat, artinya menjaga syarat-syarat dan rukun-rukun sholatnya secara sempurna. Wa ma yusannu, begitupun menjaga hal-hal yang disunahkan di dalam sholat, adab-adabnya, sehingga dengan terpenuhinya syarat, rukun, adab-adab, sunnah-sunnah di dalam sholat, hasala fiha hudurul qalbi alladhi huwa lubbuha, di dalam sholat itu hatinya benar-benar hadir, ikut hadir, benar-benar khusyuk, yang mana itu adalah merupakan intisari dari sholat. Kalau sholat hamba seperti ini, maka seorang hamba ketika dia masuk di dalam ibadah sholatnya, dia akan merasakan sedang masuk menghadap Rabb-nya. Dia akan merasakan sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berdirinya seorang hamba yang penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan adab, hatinya hadir, memahami apa yang dia baca dan apa yang dia lakukan, tenggelam dalam munajat dan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat. Maka tidak heran, kata beliau, sholat itu menjadi penolong terbesar bagi seorang hamba untuk masalah yang dia hadapi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, bapak-bapak sekalian, mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran, kemudian dengan menunaikan salat yang sempurna, dan salat itu benar-benar berat untuk ditunaikan dalam keadaan sempurna, rukun-rukun, syarat-syarat, adab-adab, sunnah-sunnahnya, kecuali bagi orang-orang yang hatinya khusyuk, yang hatinya benar-benar tunduk, hadir, ikut bermunajat kepada Allah di dalam sholatnya. Maka sholat ini kalau kita tunaikan ya dengan sempurna, itu akan menghadirkan apa? Pertama, muraqabatullah, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, hamba itu merasa masuk menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah, berarti Allah sedang melihat dan mengawasinya. Jadi salat mendidik kita seperti itu, untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita merasa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan.
Bukankah Allah mengatakan wallahu ya'lamu ma tasna'un? Allah itu maha tahu apa yang sedang kalian lakukan. Al-Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ada 3 perangai yang diajarkan kepada kita oleh sholat. Jadi sholat itu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang terdapat dalam dirinya 3 perangai ini. Beliau mengatakan, فَقُلُّ صَلَاتٍ لَا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْحِصَالِ الثَّلَاثَةِ فَلَيْسَتْ بِصَلَاةٍ. Setiap sholat yang tidak terdapat 3 hal ini di dalamnya, maka itu sejatinya bukan sholat. Apa 3 hal ini? Pertama, ikhlas. Sholat itu mengajarkan kita untuk ikhlas. Dan ikhlas itu memerintahkan kita kepada yang ma'ruf. Jadi ikhlas mengajarkan kita untuk melakukan yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, sholat mengajarkan kita al-khasyah, karena kita merasa diawasi oleh Allah, timbul rasa takut, dan itu membuat kita meninggalkan yang mungkar. Di dalam sholat itu ada zikrullah, ini yang ketiga, yaitu kita membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu kita ketahui adalah semuanya isinya perintah dan larangan. Makanya para ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Fahsya itu maksudnya adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang disukai oleh jiwa manusia, itu perbuatan fahsya namanya. Kalau mungkar itu adalah semua perbuatan-perbuatan maksiat yang secara akal dan secara fitrah itu diingkari, tapi dilakukan. Itu mungkar. Jadi semuanya adalah kemaksiatan. Salat itu bisa mencegahnya. Kapan salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan mungkar ini? Ketika hadir dalam dirinya 3 hal tadi. Salat, ikhlas, maka itu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Salat itu menghadirkan rasa takut, maka itu mencegahnya dari perbuatan mungkar. Salat itu dipenuhi dengan zikrullah, bacaan Al-Quran, bacaan zikir-zikir di dalam salat yang dipahami, maka dia akan memahami Al-Quran itu ya'muruhu wa yanhahu, memerintahkannya kepada yang ma'ruf dan melarangnya dari yang mungkar. Kalau salatnya hatinya enggak hadir, ya, hatinya enggak hadir ketika sholat, hanya gerakannya saja, hanya bacaannya saja, tapi tidak dipahami, maka bisa jadi sholat belum bisa menahannya dari perbuatan mungkar, perbuatan fahsya. Sehingga dulu ada, ya, disebutkan dalam riwayat, ada seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Bukhari, "Inna fulanan yusalli bil lail." Wahai Rasulullah, ada si fulan ini salat malam. Fa iza asbaha saraqa. Kalau di pagi hari dia mencuri. Maka Nabi mengatakan, "Innahu sayanhahu ma taqul." Ya. Sesungguhnya nanti salat itu akan membuat dia meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi lambat laun kalau dia orang yang menjaga salatnya dengan dan menunaikannya secara sempurna, maka satamna'uhu shalah. Salat itu akan mencegahnya dari perbuatan maksiat tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memberikan jaminan, orang itu kalau menegakkan salat, ya, dengan sempurna, dijaga sholatnya, lambat laun itu sholat akan mencegahnya dari perbuatan mungkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, ketika ditanya tentang hadis, ya, bahwasannya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar sebagaimana di dalam Al-Quran, tapi ada orang yang sholat
semakin bermaksiat. Gimana itu? Maka Syekh mengatakan tetap orang yang sholat walaupun fasik lebih baik daripada yang nggak sholat, gitu kata beliau. Adapun kalau dia masih melakukan kemaksiatan, maka kembali kepada perkataan sahabat Abdullah ibnu Abbas, laisa laka min salatika illa ma'aqalta minha. Kamu tidak akan mendapatkan fadilah keutamaan dari salatmu kecuali sebatas apa yang kamu pahami. Artinya apa? Kalau salat itu benar-benar hatinya hadir, dia paham bacaannya, dia paham gerakannya, kemudian rukun-rukun, syarat, adab-adabnya ditunaikan, maka dia akan mendapatkan fadilah-fadilah dari sholat, termasuk mencegahnya dari perbuatan mungkar dan fahsya. Tapi kalau cuma sholatnya sebatas gerakan, sebatas bacaan, tanpa ada pemahaman, ya, maka tadi bisa jadi ya belum menahannya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Oleh karena itu kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang wailun lil musallin, gitu kan, alladzina hum an salatihim sahun. Yang diancam oleh Allah siapa? Orang-orang yang sholat tapi terjatuh dalam maksiat. Buktinya dia terjatuh dalam maksiat apa? Karena suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Berarti sholat itu tidak mencegahnya dari perbuatan mungkar tadi, karena dia tidak memahami sholatnya dengan baik, tidak menunaikan hak-hak sholatnya, maka dia terjatuh dalam perbuatan mungkar. Yang bahkan kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dosa mengakhirkan sholat tanpa uzur yang syar'i itu jauh lebih besar daripada dosa minum khamar, dosa berzina, mencuri dan yang lainnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah." Setelahnya ada generasi-generasi adaa'us shalah yang menelantarkan salatnya. Menelantarkan maksudnya apa? Dia tetap salat tapi tidak dijaga, tidak ditunaikan haknya, tidak ditunaikan tepat waktu, diakhirkan tanpa uzur yang syar'i, jatuh dalam kemungkaran. Nah, ya. Makanya sholat yang benar bisa menahan kita dari perbuatan fahsya dan mungkar itu adalah sholat yang sempurna, sholat yang terpenuhi rukun-rukun, syarat-syaratnya, hadir hati ikut di dalamnya, kita pahami apa yang kita baca, kita pahami apa yang kita lakukan. Inilah sholat yang bisa mencegah dari perbuatan mungkar. Karena sholat itu menghadirkan 3 sifat tadi. Ikhlas, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Khasyah, rasa takut, itu mencegah dari perbuatan mungkar. Dan di situ ada zikrullah, membaca Al-Quran. Dan orang yang paham bacaan Al-Quran, bacaan sholatnya, semua Al-Quran itu isinya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Jadi dia mengambil pelajaran dari ibadah sholatnya. Syekh Abdul Razak di sini hafizahullah taala mengatakan, wa wajhu kaunis salati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sisi salat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar adalah annal 'abdal muqima laha, hamba yang menegakkan, mendirikan salat itu, mutammimun li arkaniha wa syurutiha wa khusyu'iha, benar-benar menyempurnakan rukunnya, syarat-syaratnya, dan benar-benar hadir hatinya di dalam sholat. Ini baru bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kenapa? Karena sholat yang sempurna itu yastaniru qalbuhu, memberikan cahaya di dalam hatinya. Hatinya itu terang benderang dengan cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya itu bersih, imannya bertambah,
keinginannya untuk melakukan kebaikan itu semakin kuat, sedangkan keinginannya untuk melakukan hal-hal buruk itu semakin terkikis. Dengan terus-menerus dia menjaga sholat dalam kondisi seperti ini, maka tanha anil fahsya'i wal munkar, sholatnya akan mampu untuk mencegahnya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itulah alasan Bapak-bapak sekalian, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membagi waktu sholat. Kalau sholat fardu kan lima waktu dalam sehari. Sebabnya apa? Supaya warning, peringatan, nasihat yang kita dapat dalam sholat itu berulang, terus diperbaharui. Nasihat itu semakin terulang, semakin membuat kita sadar, gitu kan? Ya. Beda dengan orang yang sholatnya bolong-bolong atau hak sholat tidak ditunaikan. Itu sekarang dinasehati, ntar lali, jatuh dalam maksiat. Ya, orang kalau sholatnya sempurna, sholat subuhnya sempurna, subuh akan mencegahnya dari perbuatan mungkar dan keji. Kemudian sholat zuhurnya sempurna, zuhur kembali akan membuat dia tertahan dari perbuatan mungkar dan keji. Asar terus berulang supaya tadi larangan dari perbuatan mungkar dan keji itu berulang, diingat di dalam sholatnya. Itulah hikmahnya kenapa Allah membagi waktu-waktu sholat, belum lagi dengan sholat sunnahnya, sehingga benar-benar jiwa ini akan menjauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaannya semakin meningkat. Maka kita harus mengambil pelajaran, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Ya, bagaimana dia tidak menjaga sholat itu justru membuat dia semakin jatuh dalam kemungkaran. Kan ada riwayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yuhafiz alaiha, orang yang tidak menjaga sholatnya, kata Nabi. Artinya di sini dia tinggalkan sholatnya, ya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat, kata Nabi. Kelak dia tidak akan memiliki cahaya di wajahnya, tidak memiliki bukti atas keimanannya, dan tidak akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat ini adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Hal yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah sholat. Kalau dia dapati sholatnya dijaga, ditunaikan secara sempurna, tidak ada yang dilalaikan, itu sholat yang benar-benar menahannya dari perbuatan mungkar dan keji, maka seluruh amalannya pun baik, dijamin. Kalau sholat dijaga dengan baik, maka amalan yang lain pun terjaga. Artinya dia akan tertahan dari kemaksiatan, dia akan terjaga dari perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Tapi kalau ternyata sholatnya bolong-bolong, sholatnya ditinggalkan, sholatnya itu ditunaikan namun hanya sebatas gerakan dan bacaan, hatinya tidak ikut hadir karena obsesinya ke dunia yang lebih besar, maka faqad khaba wa khasira. Orang semacam ini celaka dan rugi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hati yang tidak hadir, hati yang tidak khusyuk di dalam sholat itu seringkali ya membuat orang itu menggampangkan sholat, ya, menggampangkan sholat dalam artian ya nanti aja, masih ada waktu, akhirnya diakhirkan. Nah, semakin menggampangkan, lama-lama semakin meninggalkan, gak sholat, dan ini waspada. Makanya Nabi tadi mengatakan orang yang tidak menjaga sholatnya, tidak menjaga ini dalam artian dia suka mengakhirkannya dari waktunya, menunda-nunda, sehingga nanti akan terjatuh ke mungkar yang lebih besar, yaitu meninggalkan sholat. Lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat, tidak akan memiliki cahaya di wajahnya,
tidak akan memiliki bukti atas keimanannya, tidak akan selamat dari siksa Allah. Tidak berhenti di situ. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Umayyah ibnu Khalaf. Kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan sama pentolannya orang-orang kafir, pembesarnya orang-orang kafir. Qarun, Fir'aun, Haman, ya, Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah ibnu Khalaf ini salah satu ya pembesar Quraisy yang mati di perang Badar. Ya, matinya itu pun ya disabet pedang oleh sekelompok sahabat-sahabat Ansor. Sebenarnya Umayyah bin Khalaf itu tawanan oleh sahabat Abdurrahman ibnu Auf, ya, bersama putranya. Tapi sahabat Bilal melihat Umayyah bin Khalaf ini adalah orang yang menyiksanya ketika ada di Mekah, ketika dia menjadi budak, ya, ditindih dengan batu di padang pasir di bawah terik matahari. Maka dilihat sama Bilal, Umayyah ditawan oleh Abdurrahman ibnu Auf. Dia berteriak, ini Umayyah, kalau dia selamat maka saya tidak akan selamat. Bilal memprovokasi sahabat-sahabat Ansor, sehingga sahabat-sahabat Ansor pun berusaha untuk membunuh Umayyah ibnu Khalaf. Putranya mati, Umayyah ibnu Khalaf sempat dilindungi oleh Abdurrahman ibnu Auf karena dia ingin menawannya, tapi pedang dari bawah menyabetnya sampai meninggal. Itu pun sahabat Abdurrahman ibnu Auf sedikit terkena pedang. Matinya ya dihinakan Umayyah ibnu Khalaf ini, pembesarnya orang-orang kafir. Ya. Dan itu dipastikan masuk neraka oleh Nabi dalam hadis ini. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kenapa 4 pembesar orang kafir disebutkan, seringkali kita sampaikan ini karena banyak orang-orang lali meninggalkan sholat itu disebabkan kekuasaannya, yaitu dikumpulkan bersama Fir'aun, atau disebabkan oleh jabatannya, pangkatnya, itu dikumpulkan bersama Haman, atau karena harta kekayaannya dikumpulkan bersama Qarun, atau karena pekerjaannya, perniagaan jual beli. Umayyah bin Khalaf ini pedagang handal, ya, tapi kafir musyrik kepada Allah. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat karena urusan perniagaan jual beli pekerjaan itu akan dikumpulkan bersama Umayyah bin Khalaf, wal iyadu billah. Baik. Kemudian kita akhiri bab ini dengan pernyataan dari Syekh Abdul Razak rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fa inna sholata idza ata biha kama umira." Ingat, sesungguhnya salat itu apabila ditunaikan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Ya. Nahathu anil fahsya'i wal munkar, maka salat benar-benar akan bisa mencegahnya dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Wa idza lam tanhahu, kalau ternyata salat tidak menghalanginya dari perbuatan maksiat dan mungkar, dalla ala tadyi'ihi li huquqiha, maka itu indikasi orang ini tidak menunaikan hak salat secara sempurna. Jadi kalau kita salat masih bermaksiat, itu indikasi kita belum menunaikan hak salat secara sempurna. Wa in kana mutian, meskipun kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang salat di dalam Al-Qur'an disifati dan diancam oleh Allah. Seperti wailun lil musallin fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah. Mereka orang-orang salat semua, tapi diancam karena tidak menunaikan hak-haknya salat. Ya, jadi bukan salat yang harus kita salahkan. Katanya salat mencegah dari perbuatan mungkar dan fahsya. Ini orang salat tapi kok bermaksiat. Bukan salatnya yang harus kita salahkan. Orangnya tidak menunaikan hak salat. Ya, tidak menunaikan hak salat secara sempurna. Maka itu membuat dia belum bisa ditahan dari perbuatan mungkar, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena pembahasannya ringkas terkait tentang sholat ini adalah ma'unah, ya, pemberi pertolongan, solusi untuk masalah yang kita hadapi, juga bisa menjadi penahan, penghalang dari perbuatan maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita baca barang-barang ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.